Pak Riki, hari ini Pak Riki aplikasi fiber dari PKS. Bapak tahu nggak manfaatnya apa? Jadi tandan kosong nih Pak ya, atau tangkok. Ubur-ubur ikan lele ya kan? Ubur-ubur ikan lele, semangat lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi rekan-rekan jejak planters se-Indonesia dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih. Semoga hari ini masih dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan produksi kita hari ini cukup banyak ya rekan-rekan semuanya. Hari ini ya masih bersama saya jejak planters. Kita akan kunjungi rekan-rekan kita yang sedang melakukan aplikasi bahan organik atau fiber. Nanti kita jumpa asistennya di sana untuk memastikan apakah aplikasi sudah sesuai dengan standar atau belum. Perlu diingat rekan-rekan jejak planters ya, bahwa fiber atau jangkos atau biasa orang sebut dengan tangkos ya, merupakan limbah dari buah atau TBS kita yang sudah kita kirim ke pabrik pengolahan kelapa sawit ya. Kita kembalikan ke blok, ke lapangan untuk mencukupi atau sebagai substitusi pupuk kimia yang ada di lahan kita, di blok kita. Nah, seperti apa nanti pola aplikasinya, fungsinya seperti apa, nanti kita ke lokasi untuk lihat ya. Tetap setia. Jika video ini bermanfaat, mohon di subscribe, di like, di komen yang positif. Saya ucapkan terima kasih. Kenapa? Semua saya ajar nih Pak Wahyu. Hah? 2 orang. Ajar. Ya, saya ngajar. Oh, gitu dong. Itu baru namanya cari uang. Ya, ubur-ubur ikan lele ya kan? Ubur-ubur ikan lele, semangat lele. Ubur-ubur ikan lele, semangat makan lele.
jangkos tandan kosong fiber, merupakan limbah padat ya, dari 100% TBS yang kita kirim ke pabrik kelapa sawit ya. 21% merupakan limbah fiber atau jangkos atau tangkos. Berondolan ada 65-67% dan sisanya adalah penguapan ya. Rekan-rekan, jangkos atau fiber ini adalah bahan organik ya, sangat bagus untuk tanah di perkebunan kita, sangat banyak manfaatnya, memperbaiki struktur tanah kita ya. Menurut hasil studi ya, jangkos atau fiber ini mengandung unsur nitrogen ya 1,5%, kemudian unsur P 0,5%, unsur K 7,3% dan Mg 0,9% ya. Jadi kalau satu titik ini kita berikan 200 kilo atau 300 kg per satu titik ini, artinya mengandung 1,5% unsur N atau nitrogen ya. Ibu ini lagi hampar tipis, ditipiskan Bu ya. Kebutuhan bahan organik di blok ini kurang lebih 30 ton per hektar ya, 27-30 ton per hektar. Jadi satu titik ini kita berikan dosis 200-300 kg. Penggunaan bahan organik fiber atau jangkos ini bisa sebagai substitusi pupuk kimia di dalam blok kita atau di perkebunan kita ya. Di setengah dari penggunaan bisa disuplai oleh bahan organik fiber atau jangkos, sehingga hasil akhirnya adalah efisiensi biaya atau kos untuk pengiritan. Manfaat lain juga banyak ya rekan-rekan ya. Jadi selain memperbaiki struktur tanah ya, secara fisik, kimia dan biologi, manfaatnya mungkin tidak bisa langsung dirasakan untuk jangka pendek, tetapi jangka panjang sangat bermanfaat buat tanah kita ya. Banyak sekali manfaat dari fiber sama jangkos ini. Barang ini limbah rekan-rekan ya, tetapi manfaatnya cukup banyak. Oke rekan-rekan ya, dengan pemberian pupuk organik ini juga tanah jadi meningkat kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan air ya. Jadi sangat bermanfaat pada saat musim panas ya. Kemudian nanti setelah terurai atau membusuk, banyak mikroorganisme yang beraktivitas di tumpukan ini, sehingga mempercepat pembusukan pelepah-pelepah kelapa sawit ya, dan menyediakan unsur-unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman kita ya. Secara tidak langsung tanah akan diperbaiki secara fisik, kimia dan biologinya ya. Bahan. Nah, fungsi lain juga fiber atau jangkos ini bisa menahan gulma ya. Biasanya Stenoklena ya tumbuh di antara pokok ini atau di gawangan mati ya. Jadi bisa tertahan oleh fiber atau jangkos ini. Nanti harapan kita bisa tergantikan oleh Neprolepis ya, gulma yang bermanfaat untuk lahan kita di perkebunan sebagai penutup tanah, tanaman penutup tanah.
menjaga kelembapan, menyimpan air dan tanaman tidak kekeringan. Mungkin ya fungsinya nanti jamur dia akan tumbuh ya rekan-rekan. Nah, jamurnya ini bisa menyembuhkan rasa lapar. Enak ya. Di jamur dari fiber atau jangkos ini. Nanti setelah dia membusuk ini ya rekan-rekan ya, setelah dia terurai nanti akar-akar baru akan tumbuh di sekitar sini ya. Nanti kita tunjukkan fiber atau jangkos yang sudah lama di aplikasi 7-8 bulan, kondisinya dia membusuk dan akar-akar baru ya banyak yang tumbuh. Sama Popo. Ubur-ubur ikan lele bilang dulu. Ubur-ubur ikan lele, makan lele, makan lele, goreng lele. Nah, ya, jangkos le, semangat le, begitu kah? Ubur-ubur ikan lele, marbulut le, Banyak mulut le. banyak. Namanya ibu-ibu banyak mulut. Nah, ini ada Pak asistennya ya. Coba nanti kita tanya dia fungsi jangkos atau fiber ini untuk tanah dan untuk tanaman. Ayo kita samperin dia. Nah, ini Pak Riki nih. Oke, Pak Riki. Ini saya kenalkan dulu ya. Pak Riki ini asisten divisi B di estate kami ya. Jadi luas lahan yang ditanggung jawab oleh beliau ini kurang lebih 700 hektar ya. Pak Riki, hari ini Pak Riki aplikasi fiber dari PKS. Bapak tahu nggak manfaatnya apa? Jadi padan kosong nih Pak ya, atau tangkos atau fiber lah. Jadi adalah beberapa manfaatnya untuk tanaman sawit. Yang pertama ya, seperti kita ketahui banyak, pertama ya sumber hara Pak ya, karena jangkos sendiri tinggi hara N dan K nya ya. Kemudian sebagai substitusi pupuk ya, pengganti dari pada pupuk kimia sendiri, karena jangkos sendiri ya menjadi bahan organik. Manfaat lain apa lagi? Yang kedua untuk sebagai substitusi ya Pak, pupuk dari pupuk kimia, itu gunanya untuk mengurangi lah daripada pemakaian kimia pada tanah ya. Mungkin dampaknya jangka panjang sebagai ramah lingkungan lah. Apalagi Pak Riki? Kemudian ya sebagai mulsa Pak ya, mulsa tanah atau pelapis tanah lah, untuk menekan pertumbuhan gulma-gulma yang tidak kita inginkan lah. Contohnya? Di Stenoklena ya. Oke. Sip. Yang mana kita bisa gantikan Anak kayu ya. anak kayu, yang mana kita bisa gantikan ke nifrolepis lah. Oke, sip, mantap. Asisten saya memang pintar nih. Ternyata Ini masih jomblo nih. udah pinter. Ada lagi manfaat lain yang Bapak tahu? Mungkin garis besarnya seperti itu. Garis besarnya ya. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan Pak Riki ya. Jadi banyak manfaatnya. Bahan organik ini limbah ya, limbah padat dari PKS, 62% TBS yang kita kirim ke pabrik kelapa sawit. Nah, sekitar 62% itu adalah si limbah padat ini, fiber dan jangkos. Nah, Pak Riki menyampaikan manfaatnya banyak nih. Pertama tadi sebagai substitusi bahan pupuk kimia ya, jadi kita bisa irit pupuk kimia. Nah, jadi 50-50 ya boleh lah, 50 pupuk kimia, 50 fiber ya, bahan organik. Nah, untuk jangka panjang ya bisa memperbaiki kondisi tanah, fisik, kimia dan biologi tanah kita ya. Jadi di sini nanti banyak mikroorganisme yang akan tumbuh, cacing dan lain sebagainya yang bermanfaat lah buat tanah. Penguraian daun akan lebih cepat ya. Terus tanah kita jadi subur, jadi tidak melulu disikat dengan pupuk kimia, nanti lama-lama tanah rusak ya. Hasil akhir yang kita inginkan adalah
tentu produksi. Produksi biar buahnya banyak, pemanen senang, bisa kaya, naik haji, pulang kampung, beli tanah, beli rumah. Kamu sudah punya rumah, Pak Riki? Belum? Belum. Acar? Udah. Kayak manfaat lain yang rekan-rekan bisa menahan pertumbuhan gulma ya. Jadi tadi Pak Riki juga sampaikan, di gulma yang tidak kita inginkan, Stenoclena, alang-alang dan lain sebagainya itu bisa tertahan atau bisa kita tutup, karena kan fiber ini panas ya, jadi harapan kita dia bisa mati. Nah, penggantinya kita juga harapkan Neprolepis lah tumbuh ya, Neprolepis, soft grass ya, rumput-rumput lunak itu yang bermanfaat buat lahan kita. Secara vegetasi lahan ini memang tandus, Neprolepis tidak terlihat banyak ya, kemudian soft grass juga, soft grass ya, tidak terlalu banyak tumbuh, jadi agak tandus. Nah, ini kurang bagus juga, sehingga kita masukkan fiber. Standar aplikasi bagaimana Pak Riki? Anggotamu. Pak Riki, dosis per hektar rekomendasi berapa? Jadi untuk per hektar sendiri Pak, kita ada kebutuhan itu di 30 sampai 35 ton per hektar. Per hektar ya. Jadi kita rata-rata jadi di 250 kilo per titik per antara pokok gitu. Jadi, Sampai 300 kilo. Ya, 250 sampai 340 kilo. Oke. Ini kenapa? Pertanyaan saya, kenapa tidak dihampar tebalin, harus tipis? Hanya orites Pak. Orites. Oke. Kalau tebal maka Orites akan bertelur ya. Larva. orites. Ada yang bilang lundi, ada yang bilang larva. Jadi istilah setiap estate, setiap perkebunan itu berbeda-beda. Pak Riki udah sampaikan tadi, menurut asistennya ini harus 1 lapis. Wah, pintar asisten saya memang. 1 lapis. Jadi standarnya kenapa demikian? Karena kalau tebal ya, tempat berkembang biaknya orites. Nah, orites itu meletak telur di sini. Letak telur di sini, larva atau lundi. Tuh, oke. Mantap Pak Riki. Anggota banyak ya? Target bisa tuntas ini Pak Riki? Bisa lah. Yakin lah, asisten saya ganteng kok. Tuh. Sebanyak dari sana Ya, tambah. nggak apa-apa. Ini kan jaraknya masih ke pokok masih panjang. Iya. Ditambah lagi sih. Yang mau ditambah? Mau ditambah itu. Persegi panjang ya, peta. Peta tau? Persegi. Tahu. Pak asisten lagi tegur anggotanya, lagi memberikan edukasi. Memang tugas asisten seperti itu ya, memberikan edukasi aplikasi yang benar sesuai dengan standar ya, supaya anggota paham. Cara penyampaian juga mungkin dengan bahasa yang mudah diterima lah, yang sopan, diterima karyawan kita semua.